tuh kultur gatekeeping bang. Apa tuh? Nggak tahu ya, ini di Indonesia doang atau di luar juga ada. Cuma kayak ketika ada band bagus atau kultur baru yang lumayan niche lah ibaratnya, mereka tuh nge-gatekeeping kayak literally orang tuh nggak boleh tahu dulu. Pokoknya biar gua kelihatan keren. Bahkan kalau misalnya ada lagunya yang terkenal nih dari band itu, dia langsung kayak, aduh jangan terkenal dong, aduh jangan rame dong lagu ini. Tapi kenapa gotik identik sama hitam sih? Nah ini pertanyaannya menarik nih. Jadi kan subculture gotik itu sendiri bang, setauku dia memang revolvingnya around yang berbau-bau kematian gitu, yang dark. Kenapa klub malam di Jogja tuh rame dengan mahasiswa? Itu karena orang-orang dari Second City, Third City, di mana kotanya itu masih nggak paham sama gitu-gituan. Pas dia di Jogja nyobain. Gadis desa rusak di kota. Oh. Oke, selamat siang teman-teman. Sekarang kita udah ada siapa nih? Perkenalkan diri dulu. Kenalin semuanya, nama aku Dewa. Aku ya itulah Dewa intinya. Gak usah diribet-ribetin Dewa. Dewa lah Dewa. Iya. Kalau aku, nama aku Nayo. Aku. Ya itu nanti. Next. Kalau aku namanya Gihon, bisa Gio, bisa Arin, bisa Sukicau. Banyak maaf ya. Oke. Yang nyaman aja deh. Oke. Langsung aja nih pertanyaannya ya. Boleh. Kalian kan di TikTok nih dicap sebagai gotik gitu. Apa sih rasanya dicap sebagai gotik? Ini mau siapa dulu nih? Siapa Kasih dulu pendapat. Bebas, bebas. Aku nggak mau pertama kalau ini. Jujur takut. Dewa mungkin boleh duluan. Dewa deh yang cowok. Yang cowok. Jujur menurut gue apa ya? Kalau misal dikubuin jadi satu subculture tuh cringe bang. Ya bisa dikategorikan sebagai gotik tuh kan sebenarnya sesimpel denger aliran musiknya gitu loh. Bahkan kalau di subculture gotik sendiri, musik itu lebih penting dari fashion state-nya sendiri. Dari awalnya kan gotik tuh ya aliran post punk nih, tahun 70 sampai 80-an. Yang akhirnya develop jadi ya satu subculture baru, gothic rock itu sendiri. Kayak waktu itu adanya The Doors. Dan culture gothic ini bisa gue bilang revolvingnya around music daripada fashionnya. Nah makin kesini tuh orang-orang yang mungkin dress serba hitam, dressnya banyak aksesoris, bisa bilang lu gotik, lu emo, lu punk gitu loh. Jadi kayak gue nggak mau ya dikategorikan sebagai gotik jujur. Karena kalau gotik yang asli bakal ngehujat kita juga sih. Bener. Nanti Gila. ke SJW-nya itu Gila. ada tuh kuratornya. Ya, pasti bilang that's Siapa not tuh? gotik. Ada gak sih? Aduh nggak, ada lah, Ada ya. ada lah. Tapi bapak gotik Indonesia tuh siapa sih? Kayak kalau Shit. pramuka kan Man. Bapak Badan Powell gotik Indonesia. gitu kan. Kalau gotik siapa sih? Susah nih. Jujur tokoh gotik gue nggak tahu bang sama sekali. Sama. Makanya Ya. gimana kita mau dikategorikan dan self claiming diri kita sebagai gotik, sedangkan kita aja nggak tahu nih siapa yang develop pertama, siapa apa. Ya kalau sekedar latar belakang sejarah mungkin gue paham lah ya. Tapi kalau misal kayak bapak gotik Indonesia, bapak gotik Amerika, apa intinya Apain? membahas hal-hal tersebut? Soalnya kayaknya kita selama ini kalau misal dibilang, ih style kamu gotik ya, kita bilang, oh no, Enggak, bukan. I'm. Kita pakai apa yang kita Ya. pengen aja sih. Iya. Terus kalian mendefinisikan kalian tuh apa sih? Dengan I'm style. just being myself sih kayaknya. Aku sih itu ya tadi. Jadi apa yang aku pengen aja. Jadi kayak nggak setiap hari pakai pakaian kayak gini juga kok. Oke. Aku bisa kok datang ke sini cuma pakai celana pendek, sendal, terus baju kaos bisa. Beberapa kali datang ke sini. Jadi nggak melulu hitam. Aku juga pernah kok pakai warna biru langit. Oh, Dan itu gitu ya. dihujat. Tidak juga. selalu hitam berarti ya. Tidak. Tapi kenapa gotik identik sama hitam sih? Nah ini pertanyaannya menarik nih. Jadi kan subculture gotik itu sendiri bang, setauku dia memang revolvingnya around yang berbau-bau kematian gitu. Yang dark, apa ya, mungkin lebih ke existentialism, I could say. Ya, benar. Gitu loh. Dan emang Agree. gotik juga kan awalnya dari apa namanya? Arsitektur juga kan awalnya. Oke. Dan emang mostly dari genre arsitekturnya ini tuh pakai warna-warna gelap. Jadi di implementasi ke baju juga pakai yang warna gelap-gelap gitu. Oke. Tapi kalian sering dibilang kayak pemuja setan gitu gak? Pernah banget, Nah, itu pernah dia. banget. Dibilang Gimana? satanis. Boleh diceritain gak tuh Gila. gimana? Ini sesimpel anting yang ini nih. Oke. Ini Ini kan- anting apa tuh? Ini kan pentagram nih, bintang aja kan. Cuma kayak banyak yang bilang, antingnya kayak gitu satanis lu ya. So satanis banget lu. Kayak enggak. Ini keren aja menurut Oke, gua, oke. keren. Bahkan izin nambahin bang, kalau menurut gua yang paling sering mengkurasi cara kita berpakaian atau apa itu
kalau memang dari subculture sendiri itu SJW-nya. Kalian pernah dengar SJW enggak? Social Takut banget Justice bahas Warrior. ini, tolong. Jujur Kenapa kalau tuh mereka tuh? ya kayak gua bilang tadi, Gothic kan lebih revolve-nya around music ya daripada around culture, cara berpakaian lah atau niche-nya sendiri lah. Lu baca buku ini lu bisa dikatakan Gothic, kalau enggak lu poser segala macam. Itu menurut gua ampas sih. Lu kalau misal terlalu mengkurasi cara orang apa yang dia suka, misal buku yang dia baca, musik yang didengarkan, dan dia suka dress all black terus lu ngeklaim dia poser, belum tentu. SJW kayak gini yang mostly nyerang kita. Kayak mereka bilang Gothic kok gini. Ini ada yang lucu. Jadi gue pernah bikin satu konten TikTok. Kebetulan FYP dan di situ gue menggunakan artificial intelligence. Oke. Gue kan nggak paham sedalam itu sama apa ya subculture Gothic dan alternate ini. Ini bisa mereka testimoni kok, mereka saksinya. Masa ada yang komen gini bang, you dress like an alternative but you use an AI. Ya terus kenapa? Why not? Di Gothic tuh nggak boleh pakai AI berarti. Kalau yang gua tangkap Setahu- dari beberapa Iya. komen seperti itu. Iya, kayaknya mereka tuh anti something about AI gitu loh, kayak kayaknya ngerasanya nggak Mereka mau anti aja modernity gitu loh. Ya kalau misal nggak usah pakai AI dan pakai teknologi, mending gua jadi orang image. Ya kan, nggak usah pakai teknologi sama sekali. Iya, kalau gitu. sekalian gak usah pakai HP loh. Iya, dia juga bersosial media ya. TikTok pasti ada AI-nya, Instagram pasti ada AI-nya. Oke. Nonsense Bahkan aja. kamu nggak ngeklaim kamu alternatif, tapi dia tuh langsung komen kayak nggak usah ngeklaim diri lu alternatif kalau lu masih pakai AI. Nah, betul. Di highlight, Kenapa? you dress like an alternative. Terus kenapa if I dress like one? Bermasalah kah buat lu gitu? Gua pakai AI. Tahu juga, gue yakin yang komen juga mahasiswa mungkin atau orang yang pernah pakai AI sekali 2 kali. Terus kenapa? Apa salahnya? Dan fun fact, di konten yang kamu bikin tuh bukan buat komersial, justru kayak buat fun aja. Bener, malah kayaknya. bukan buat keuntungan pribadi yang dapetin Iya. duit gitu Oke. loh. Yang ya udah buat fun Tetep aja. aja dihujat tapi. Lucu-lucuan. Bener. Kalau Ngayu pernah nggak dibilang satanis gitu? Kalau secara langsung untungnya nggak pernah ya. Kalau pernah kayak aku tonjok deh. Cuman kalau misalnya di komen tuh Kasar. sering di DM bahkan kayak, ih kakak satanis ya. Ih apa sih kok pergaulannya satanis semua? Ini pemuja setan ya. Terus dia pernah di komen di DM, kamu satanis ya? Terus di reply di SG, aku Jawa. Dari Jawa sebenarnya ya. Kok inget sih? Pakai eyeshadow hitam dibilang satanis. Iya. Jujur. Beneran aku waktu itu walaupun aku dress gotik deh dibilang. Cuman aku kalau makeup tuh masih jarang yang pakai yang hitam. Jadi aku masih nyesuaiin warna yang aku suka. Cuman sekalinya aku pakai hitam tuh komen tuh jadi banyak banget. Ih kok jadi hitam semua ini, ngikutin aluran apa? Tapi itu kan kehidupan di sosial media gitu ya. Terus kalian kalau berpakaian seperti ini di Jogja gimana sih rasanya? Rasanya jadi orang keren sih. Jujur keren. Ya. Pasti ada aja yang kayak, "Woi, keren lu Bang, gini." Tapi ada yang kayak gini. Kayak boti lo kayak gitu. Sebenarnya itu menurut gue Oke. offensive banget tuh. Kayak kenapa lu bisa menjustifikasi seksualitas gue dengan cara gue berpakaian, anting-anting gue lu bilang gue boti gitu. Iya, kayak Terus kenapa? kayak first thing first ya, buat kalian aku pengen kasih tahu fashion tuh has no gender, guys. Correct. Iya Agree kan? 100%. Lihat Gion sekarang pakai rok. Aku pakai rok. Oke. Fashion statement ya. Fashion statement. Berarti selain gotik kalian juga dicap apa lagi tadi? Boti. Pernah dicap yang lain nggak selain gotik? Yang paling common punk. Kalau Pang. aku ini sih Kak Nayo lagi emo face. Nah, Emo. emo ya. Because Tapi emo the sama noise- gotik beda. Beda. Setahu gue beda. Apa bedanya? Aduh, aku nggak ngobok di sini itu lagi. Jujur Nggak aku ngobok di sini. setahu aku ya, ini correct me if I'm wrong, cuma emo tuh mostly lebih ke yang emotionally sad gitu loh. Miserable, depression, terus diimplementasi ke dalam bentuk pakaian, lagu, kayak gitu-gitu. Oke. Jadi lebih mengusung ke perasaan yang dirasain aja kalau emo, setahu aku. Oke. Correct me if I'm wrong ya. Takut di ini. Kalau di Jogja kan ya dibilang orang keren. Kalau di kota-kota kayak kota kedua, kota ketiga gitu gimana sih? Kayak kamu ke Temanggung gimana? Kalau nah ini nih yang seru nih. Kan aku punya rumah di Temanggung dan beberapa kali pulang ke Temanggung dan aku nggak berusaha buat jadi normal gitu loh. Kayak tetap kayak gini aja, datang ke sana pakai anting, tato kadang kelihatan gitu kan. Nah, pernah lucu di Indomaret. Lagi ngantri nih. Aku ngantri lagi bayar terus ada ibu-ibu sama anaknya di belakang. Anaknya nanya, "Mama itu abangnya kok pakai anting, dia kan cowok." Terus mamanya bilang, "Iya, jangan kayak gitu ya kamu. Itu nggak baik." Terus dia bilang, "Itu juga dia pakai kotek. Iya, nanti kamu kalau kayak gitu kamu kayak cewek." Literally di belakang gua dan gua dengar.
Oke. Second city, third city bang biasa. Berarti kamu secara tidak langsung dijadikan contoh Contoh buruk. buat anaknya. Maaf ya ibu-ibu dan anak-anak sekalian Tapi ngomongnya di belakangmu ya. di belakangku. Langsung kedengeran. Iya. Tapi Kalian Lenes, gimana? gue nggak menyamaratakan semua second atau third city itu kayak gitu semua sumber dayanya. Otomatis enggak. Tapi kalau dari pengalaman gue sendiri, gue kan jatuhnya second city atau third city kotaku. Third. Menurutmu? Third. Third. Nah, jadi setiap kali aku pulang bang, aku nggak mungkin dress kayak gini dong. Mhm. Dress dailyku di Jogja nggak mungkin aku pakai di situ dong. Mungkin aku bakal ya sebisanya lah, sebiasa mungkin lah. Tapi waktu itu aku inget, aku pakai kayak oversize tee, terus dalamnya ada long sleeve, pakai jeans kayak biasa, pakai boots. Kayak streetwear aja kan? Streetwear aja biasa. Maksudku semua orang bisa pakai itu. Tapi kayak dia ngomong, oh gini ya orang di kota gede kalau berpakaian. Wah, apa aja gitu, cringe banget. Kayak Oke, lanjut. Oke. kayak maksud gue ini normal loh. Ini cara berpakaian paling manusiawi loh. Iya. Even lu buka di Pinterest sekali dua slide tuh pasti langsung ada Iya, orang kayak layering. Kita cuma trying to dress well aja. Mm. Enggak yang Bener, nggak ada salahnya dong. enggak ada yang dress well. salah, kita dress well aja. Berpakaian biasa aja gitu. Iya. kan. Tapi perspektif dari orang bisa nangkapnya beda ya. Iya, kalau gue Beda. nangkepnya norak sih. Oke. Jujur itu norak. Oke. Jujur banget. Masa gue harus pakai ngikutin di situ sih, pakai celana pendek, celana sorry bukan ini hot takes, tapi pakai celana ketat, Oke dong. terus pakai tank top. Nggak mau juga. Oke. Tapi berarti baju yang kalian pakai sekarang ini ngenal tempat nggak sih? Enggak sih, kalau Kayak- aku terserah mau di mana aja. Iya. Kayak kalau aku pengennya ini tapi di tempat itu tidak umum pakai baju kayak gitu, bodo amat. Oke. Kalau kalian gimana? Bahkan so far kalau misal tempatnya isinya tuh katanya the new rules, The new rules, aku oke. tetap datang pakai kayak gini, Ya. fully black, something like that. Gue bisa setuju sama statement mereka sih. Especially dari penerapan gua kemarin di kota gua aja. Meskipun gua dress senormal Iya. mungkin ya, tetap dapat kayak gitu ya. Udah, terus apa salahnya gua sekalian kayak gini? Padahal kita dress well juga normal kok. Karena menurut gua ini tetap Iya. normal, Bang. Ada celana, sepatu, kemeja dan outer. Iya. Maksud gua semua orang bisa mengimplementasikan ini sehari-hari dan itu normal banget. Terus kenapa tiba-tiba itu jadi nggak normal? Jadi kayak terkesan overdress lah, stigma cara berpakaian orang kota lah. atau Cara berpakaian gimana. orang kota, siap deh orang kampung. Segmentasi. nih sorry ya, di segmentasi kayak ih anak Poris. Ih jujur, anak Poris. Udah ada labelnya anak Udah ada Polri ya? labelnya tuh Itu sekarang label anak itu, Poris. label Untung nggak tambahin pernah. satu. Tambahin ya. Tadi Tambah. udah apa? Pang, Imo, Anak Anak Poris. anak Poris. Boti. Boti. Boti satu. Itu label. Queerbaiting. Queerbaiter pernah juga Queerbaiter. tuh. Queerbaiter. Jadi ada yang mengira aku Boti. Itu tuh udah satu kan. Oke. Ada yang ngira aku Boti, terus aku clarify, enggak aku bukan Boti. Terus ada yang ngomong, "Di queerbaiting." Lah, Dia cuma nge-clarify sexuality dia. Mhm. terus kayak kalau orang ngecap gua Boti, gua harus kayak iya aku Boti. Kan enggak juga, kocak. Berarti kalian memang banyak banget dapat hate ya di Oh, konten-konten. cukup banyak. Apa sih yang paling Always. membekas? Paling membekas. Kalau di aku sih nggak ada ya, soalnya aku nggak begitu peduli. Gak dibaca. Ya, aku baca tapi kayak oke, Oh, lewat aja. udah biasa. Oke. Ya namanya orang keren. Lumayan membekas tuh Gimana, Pak? itu tadi Boti sama ini baju belel. Baju belel. Baju belel, jujur. Kenapa tuh? Jadi waktu itu adalah salah satu konten interview. Terus gue lagi ditanyain tentang satu genre musik. Terus kayak ya gue kan nggak suka genre-nya dan gue jujur aja kayak gue nggak into nih genre gitu loh. Sebutin gak sih itu genre apa coba? Apa? Sebutin nggak sih? Genre apa? Apa? Udah nggak Apa? apa-apa. Coba. Breakbeat guys. Tut 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 tut. Siapa yang Itu. masih dengar breakbeat? Ada kok. Nih jadi ya udahlah aku ngomongin kan kayak breakbeat tuh gini. Terus ada yang ngomong kayak alah sosokan ngomongin breakbeat baju lu no belel. Lah kenapa? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Musik ke baju Jadi belel. kita semua- Masuk Dari ke mana tuh? masuk ke baju belel nih kayaknya jauh gitu loh, kayak ini musik. Ini baju belel kayak jauh nggak satu ini nih, nggak linear tuh pembahasan Itu tuh. kok pakai baju off shoulder ya? Iya, baju off shoulder. Oke. Baju belel. Oke. Ngomongin musik, kalian dengar musik apa aja sih? Akhir-akhir ini, Iya, boleh. akhir-akhir ini aku gak yang begitu ini sih, tetap indie pop, ya kan? Kayak siapa tuh? Vacations, TV Never Girl. Gowong sih bang kalau menurut gue, indie pop, indie rock.
Itu bisa kayak buat daily music Ya. instead of Daily orang music dengan ya. cara berpakaian kita yang all black menjustifikasi kita mendengar lagu metal, lagu metal. death metal, black metal, lu membakar gereja, lu pembunuh, lu satanis enggak. Lu necrophile enggak? Kita lebih ke denger apa yang kita suka. Iya. Kalau Nayo indie rock, indie pop gue setuju banget. Could Itu never sih go itu wrong. daily enak banget. Iya. Kalau gue sekarang mungkin lebih ke new metal. New metal, R&B juga R&B. could never go wrong sih. Itu juga To be really kena honest. dapat. Banget. Kalau aku sendiri sih dari dulu sebenarnya Britpop, cuma akhir-akhir ini aku lagi dengerin apa namanya musik-musik Indo sih, Siapa tuh? kayak The Johnson, The Bagindas. terus beberapa lagi kayak The sorry. Johnson, The Bagindas. Sama The tuh. Pokoknya dede-dedean lah kalau di yang musik-musik Indo, soalnya kayak mulai mikir kayak ya Allah pengen nonton konser tapi gak paham musiknya gitu. Ini- Jadi berusaha lah buat memahami band-band Indo gitu. Dede Inun denger juga gak? Dede Inun. Dede Inoen. Kayaknya awas aja nih kalau misalnya ada yang komen, ih kok pakaiannya gotik gak denger lagu metal. Iya, Ya. jujur. Mohon Gimana maaf nih. Kita gak setiap saat juga denger lagu kayak gitu, please. Ya, Tolong nih. ya jujur aja bang, abang pasti setuju lah. Hmm? Cara berpakaian tuh mencerminkan lagi dari selera musik yang kita denger, literasi apa yang kita baca, itu pasti larinya ke fashion statement. Mm-mm. Setuju nggak? Bener, bener. Jadi nggak mungkin dong kita dress all black kalau kita emang nggak dengerin musik-musik kayak gitu. Misal nih, contoh, kita denger lagu dangdut, nggak mungkin kita kayak gini, Oke. nggak mungkin. Kecuali gue ngefans sama Roma Irama nih kayak gini sebenarnya. Iya, iya, benar, Iya kan? benar. Iya kan? Iya, Benar. maksud gue ya, itu mencerminkan lah, saling berkaitan lah. Cara berpakaian kan mengekspresikan diri kan. Iya. Mau lu artis kayak mau lu apa kayak lu pasti mengekspresikan dengan cara berpakaian. Anak-anak hippie pakaiannya warna-warni. Warna-warni, belel-belel juga kok. Ya, banyak geometriknya, mandala segala macam ya, itu bentuk mereka mengekspresikan diri mereka sebagai manusia Oke. gitu. Tapi pertama kali kalian berpakaian seperti ini itu apa turning point-nya? Apa Ada ya? nggak? Turning point-nya sih kayaknya aku gara-gara emang dari dulu suka fashion kan. Terus nyoba ke arah fashion yang kayak gini. Itu tuh awalnya dari siapa ya? Nathanael Moss awalnya. Ngeliat Nathanael Moss. Terus aku kayak wah unik nih gitu kan. Terus awalnya nyoba terus kayak wah cocok juga di gua. Ya udah jadinya lumayan nyaman, lumayan sering dipakai daily gitu. Oke. Itu kapan ya? SMA kelas 2 apa gitu. Kalau kalian? Aku kayak gini sebenarnya gara-gara lihat TikTok, FOMO TikTok sih awalnya kayaknya. 2020 kan kayak emo girl itu viral ya. Mm-mm. Nah itu kayak nyoba-nyoba juga. Aku kayak beli apa sih jaring-jaring yang tangan, terus ya bisa dibilang poser lah. Ih poser, Maaf ya aku Ih, poser. poser. Terus ya udah makin kesini terus aku kayak ya belajar juga yang dari awalnya dibilang poser itu tadi. Saya ya udah ke bawah sampai sekarang. Oke. Tapi masih suka dikatain poser kan juga sampai sekarang. Iya kok, ya udahlah udah biasa. Turning point gue sendiri adalah di saat gue menginjak Jogja. Sebenarnya gue bener sama kayak kata Gion, gue juga antusias fashion bang. Dari dulu kayak udah tertarik gitu. Aduh keren nih kayak gini, kayaknya keren kalau gue berpakaian seperti ini ke tempat seperti ini. Tapi yang jadi masalah adalah gue di third city, which means ya sorry to say gue nggak menjelekkan siapa-siapa di sini. Tapi emang kalau berpakaian beda dikit aja, dikit banget aja, itu pasti udah bakal dibahas satu coffee shop mungkin. Iya sih. Udah bakal lihat deh aneh, lihat deh ini. Ya sepede-pede orang bang, kalau lingkungan gak mendukung pasti bakal ngejatuhin mental juga. Kayak aduh ya udahlah gue normal aja lah, pakai crew neck, pakai celana jeans biasa deh gitu. Pas gue sampai Jogja ternyata banyak teman-teman gue yang ya let's say minatnya sama lah, dengar musik yang sama, kayak oh akhirnya bisa ya terbentuk mindset kolektif lah di situ. Oke kita mulai dress kayak gini ya gitu. Ya meskipun tidak secara tertulis ya, tapi kayak ya lah kita janjian, coba deh kita sesekali dress all black, coba sekali pakai leather jacket, lama-lama ya jadi sebuah kebiasaan dimana pakaian sehari-hari aja jadinya sekarang, bukan sesuatu yang occasional yang kayak lu kalau mau ke acara ini pakai baju seperti ini, enggak harus seperti itu kalau menurut gue. Oke. Tadi kan Ayo mention tentang poser tadi. Bener. Menurut kalian poser tuh apa sih poser? Sebenarnya menurutku poser tuh bukan orang yang sekedar apa namanya yang ikut-ikutan ya. Lebih ke orang baru mau belajar menurut gua mah. Oke. Setuju. Ke orang baru mau belajar aja. Cuma emang ada beberapa community yang
kayak nganggapnya orang baru mau belajar nih orang ikut-ikutan doang gitu. Orang FOMO doang gitu. Orang FOMO doang. Ya memang ada beberapa orang yang overclaim padahal dia baru tahu Souprit tapi udah overclaim kayak gue udah gotik banget ini. Ya itu oke lah, silakan lah kalian mengkurasi yang itu. Cuma kayak kalau orang baru belajar gitu kan, baru nyemplung banget nih. Ya jangan dikatain, kasihan kan orang baru belajar ya. Semua orang juga kan nggak mungkin ya baru masuk sekolah langsung SD kelas 6 gitu kan, nggak mungkin. Berarti anak SD kelas 1 poser ya. Iya. Berarti dia baru lahir nih, dia udah dengerin PTV. Iya kan nggak mungkin tuh. Kan nggak mungkin lu baru lahir langsung apa namanya dengar new metal kan, nggak disolawatin dulu men. Oke. Ya masa kau sebagai teman misal ngenalin ke temanmu, coba denger band ini dong, misalnya Blur, coba dengerin Blur dong. Ya. Terus besoknya temanmu dengerin Blur dan kau ngerasa offended kayak, ih poser mau Iya mulai kan, dengerin Itu dongok aneh, gitu. sumpah, itu aneh banget. Nora. Lu yang ngajarin lu kenapa komplain? Ya udah bersyukur artis favorit lu jadi terkenal men. Nah sama itu kultur gatekeeping bang. Apa tuh? Kultur gatekeeping nih, nggak tahu ya ini di Indonesia doang atau di luar juga ada. Cuma kayak ketika ada band bagus atau kultur baru yang lumayan niche lah ibaratnya, mereka tuh nge-gatekeeping kayak literally orang tuh nggak boleh tahu dulu. Pokoknya biar gua kelihatan Iya. keren. Bang kalau misal ada lagunya yang terkenal nih dari band itu, dia langsung kayak, aduh jangan terkenal dong, aduh jangan rame dong lagu ini. Iya, don't go mainstream Iya, makanya nanti please. kalau misal udah rame nih ya, banyak banget yang FOMO sama band ini. Aku nggak dengerin lagi deh. Iya. Bantu artis favorit lu, band Kayak favorit lu. Artisnya mereka aja juga butuh pengen- makan, pengen men. duit. Lu kira dia makan dari mana kalau nggak dari bikin lagu monyet? Gua Masa kayak ih jadi rame nggak mau deh dengerinnya terus kenapa? Itu orang-orang kayak apa sih yang biasanya seperti itu? SJW. SJW aja. SJW. Oke. Kenapa nge-gatekeep satu culture di mana itu lu bukan developernya? Iya kayak Gitu loh, kecuali kalau memang rulesnya di situ lu harus seperti ini, lu kalau tidak dulu dihukum mati, dirajam. lu akan dicambuk. Bebas. Oke. Toh juga nih, ini yang menarik sih. Gothic kan tadi kan bahas-bahas Gothic nih. Gothic kan sebenarnya banyak lagi subgenrenya kan. Ada Iya, cyber banyak Gothic banget. dan lain-lain. Jadi pada dasarnya Gothic tuh gak harus serba hitam. Oh iya. Iya, pakai- cyber gothic tuh ada yang warna-warni dia. Bener. Jadi dia Gotik lebih apa ke tuh? Cyber gothic. Cyber Gothic tuh warna-warni. warna-warni. Nanti boleh deh di search kalau mau nge-search. Oke. Mungkin abang mau nge-search. Dia kayak mungkin lebih nonjolin let's say teknologi atau kayak cara berpakaian yang rame lah pokoknya. Iya, rame. Modern dia lebih Ada modern. juga yang gothic tapi malah putih, tapi lupa tuh aku nama White ininya. Gothic deh kalau nggak salah Kalau ya. nggak salah SJW. ya. SJW Correct- correct as if I'm wrong. correct me if I'm wrong ya. oke? Pokoknya ada teh. Tapi itu interesting tau, itu kayak keren banget Iya, menurutku. iya, Aku dia pengen tuh- nyoba. Iya, Nanti iya, takut bener, dibilang bener. poser tapi. Aduh, Iya. aduh. Kan takut kan. Ih sebelumnya pas dia gimana? awalnya hitam-hitam kok sekarang putih. Nggak Nah, konsisten tuh katanya. kok Over ikut-ikutan? Ya kalau misal Gothic cuman bisa dikategorikan sebagai orang yang dress all black, menurut gua nggak adil. Soalnya dari 80s rock itu kan dulu zaman-zamannya glam rock tuh. Kayak Motley Crue, band-band yang kayak gitu dulu. Dimana cowok tuh memang dressnya as androgynous as possible. Dia pengen kelihatan kayak cewek tapi dia tetap maskulin. Bon gitu Jovi, kan. Bon Jovi. Bon Jovi, Bon Jovi, contohnya David Nicky Bowie. Six, David Bowie. Nah kalau sekarang sayangnya itu udah dikategorikan misal nih gondrong bang, gondrong rambut urakan, pakai eyeshadow, lu antara dibilang botik kalau enggak gothic. Cuma dua itu tuh Cuma labelisasinya. dua itu. Dua itu ya pilihannya. Udah, pilihannya cuma itu doang. Opsi, Kata opsi, dua itu ya. opsi. Gitu. Padahal ya kalau memang mereka mau terang-terangan, mereka bisa bilang ini glam rock loh, norak gitu. Kayak kenapa lu kubu-kubuin jadi gotik lah, emo lah, udah biarin satu gimana ya sama-sama di naungan alternatif saling mendukung aja. Betul. Kayak jujur ini komunitas yang lumayan kurang suportif sih menurut gua bang. Toxic kalau Lumayan nyebutnya. toksik, sangat. Komunitas Gothic ini. Iya, Iya. 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 Ah, bisa Iya. tapi bisa dibilang beberapa orang memang si paling. Oke. Jadi ya seperti itulah. Mungkin ya gotik rata kanan, mungkin si paling rata kanan. Dimana kalau nggak zikir samping kuburan, Jujur. itu Iya sih. bisa tidak Kalau- bisa dikatakan sebagai gotik. Kalau nggak main jelangkung gitu kan nggak bisa gotik lo, bukan Kalau bukan. makan darah ayam gitu, minum darah ayam gitu. Nah, iya. Temen gue nyolot Makan di kuburan beling Cina gitu berarti kan. gotik dong. Tapi dia Setuju nggak nggak? berpakaian Iya. hitam. Nah, kan Ja- bawa iya. kematian kan. Jaranan gotik dong berarti mereka. Satanis tuh gimana? Satanis tuh jaranan tuh. Oke. Kan mungkin tung, tak. Udah. Kalau di Jogja mau nemuin orang-orang yang berpakaian kayak kalian di mana sih? Sus. Oh.
Apa cuma kalian di Jogja? Enggak dong, enggak Cuma dong. gue. Banyaknya Ada. orang cuma kalian bertiga. Apa cuman I? Enggak bercanda. Apa cuma gue? Kalau menurutku Bang itu biasanya ya bisa ditemuin dari sosial media sih. Mungkin Iya. di beberapa kesempatan aku tuh sempat nemuin event let's say cosplay ya, atau mungkin memang event gotik. Nah itu ntar bisa ketemu di situ tuh orang-orang yang memang suka dress kayak gitu. Gitu sebenarnya agak susah juga. Benar. Namanya juga Ah. ya minoritas lah. Oke. Nih, Sebenarnya- tapi kalau mau nyari yang lumayan banyak berkumpul di satu daerah tuh bisa cari di Sewon di sekitar ISI. Lumayan banyak tuh. Setuju. Soalnya Ya. anak ISI kan ya anak kesenian dan dimana mereka sangat bebas berekspresi kan, dan banyak juga yang ngikutin aliran-aliran fashion yang kayak gini, yang all black, yang gothic, yang emo. Ya jadi kalau mau nyari tempatnya mungkin bisa di sekitaran Sewon ya. Justru Kalau di selatan ya. iya, Ya di selatan Bang kebanyakan kayak Joksel gitu. ya. Joksel. Ah, Oke. Kayak gua kagum aja sama mereka bisa mengekspresikan diri dengan sepenuhnya tanpa ada yang tanpa takut ada yang ngejudge. Karena emang lingkungan kampusnya suportif, lingkungan mereka suportif banget. Keren sih. Kayak kata Gion, fashion has no gender. Jadi ya udah, Bener. pakai apa yang mau lu pakai. So, kalau nggak kayak gitu dari mutualan gak sih? Dari Iya, mutualan, awalnya mutualan Bener dulu. banget. Ketemu di TikTok, saling follow, ayo meet up nih, gue lagi di Jogja Iya, kayak main gitu. gitu. Itu kan memperluas relasi Bang sebenarnya. Oke. Gitu. Kalau tentang fast fashion nih, kalian gimana? Jujur aku tidak mendukung fast fashion dan aku selalu berusaha buat tidak membeli produk-produk fast fashion. Betul. Jadi aku usahain kalau nggak beli barangnya temen yang udah nggak kepake, ya aku nge-thrift gitu. Tapi kalau ya emang kepaksa banget harus beli baru ya, contoh kan nggak mungkin ya gue pengen ke kondangan terus gue harus nyari batik second gitu kan, agak susah tuh. Jadi ya, Second ya. itu sebisa mungkin jangan terlalu konsumtif lah kalau masalah fast fashion nih. Soalnya kasihan juga guys orang-orang yang kerja di situ tuh jatuhnya diperbudak, dibayar Iya lagi. rendah, terus masih underage juga rata-rata kalau pekerja dari produsen fast fashion gitu. Oke. Kalau kalian berdua gimana? Sama sih, so far aku juga kurang suka kalau misal beli baju baru gitu. Jadi aku emang prefernya nge-thrift. Kayak ini aku sekarang juga, ini aku mostly thrift semua. Kalungnya juga thrift. Jadi kalau misal fast fashion aku lumayan tidak mendukung. Oke. Kalau menurutku pribadi, fast fashion itu jelek tapi it's an irony. Kenapa jadi ironi? Karena kita juga pasti memakai beberapa barang fast fashion. Jadi lu nggak bisa sepenuhnya anti Ya, sama pasti. hal itu. Gitu loh. Gua kalau mau dibilang dukung kayak enggak juga, ngebilang enggak dukung enggak juga. Gue juga salah satu konsumen mereka. Dalam artian ya mungkin kalau memang lagi nyari kemeja hitam, masa gue harus mencari desainer made to order yang sangat niche, yang sangat paling keren nih underground biar gue bisa sesuai ideologi gue yang tidak membeli fast fashion. Menurut gue enggak banget sih. Too much gak sih kalau gitu? too much Iya. banget. Ya makanya gue bilang ironi, orang ya kalau bisa dibilang fast fashion tuh jelek, kayak desain-desainnya sekarang makin lama makin mainstream. Makin Ya mainstream. udah gitu-gitu aja. Mending beli barang yang sustainable buat 5 tahun 6 tahun ke depan. Kayak denim Bener. jacket itu nggak bakal expired. Jujur. Iya kan, leather jacket itu nggak bakal expired Bang, mau sampai 10 tahun ke depan. Bahkan makin lama makin bagus kalau leather jacket, iya kan. Bener. Denim jacket, beli yang sustainable aja. Jangan yang kayak lu lihat. Ini sorry nih ada Iya. tren berapa tahun lalu Puma Speedcat. Puma Speedcat. Coba Oke. Abang observasi di lingkungan abang masih ada nggak orang yang banyak pakai Puma Speedcat? Udah ganti kemana? Timberland sekarang, bener? Betul. Iya kan? Bener. Ya kalau Timberland menurut gue itu barang yang timeless. Timeless banget. Dari 90s zaman-zamannya Tupac, Biggie segala macam mereka pakai Timberland semua. Dan Timberland juga sangat versatile ya, bisa dimasukin Versatile kemana banget. aja gitu loh. Setuju. Masuk aja ya stylenya ya. Iya, Iya. Ya menurut gue fashion tuh kayak roda lah, mereka dia berputar terus. bener. Ntar ya sekarang kan lagi hype-nya tuh retro fashion kan, archive fashion ngikutin ke Jepangan. Ntar makin lama itu pindah lagi Bang. Ya kayak gitu terus. Iya sih. Jadi buat apa lu ngikutin tren, ngikutin zaman, lu bakal sama aja resultnya, bakal ketinggalan juga. Ketinggalan kalau juga. ngejar rodanya. Nah itu kalau terlalu berusaha ngikutin zaman lama-lama ya tetap ketinggalan mau gimana pun Bener. caranya. Puma Speedcat tuh, aduh sekarang udah nggak ada lagi men yang make. Bener. Ada sih mungkin 1-2 gitu loh. Masih kok masih bisa dilihat. Kalau Ya, kita masih masih ada. beberapa masih bisa dilihat. Masih. Tetap bagus kok tapi Puma Tetap Speedcat. bagus. Tetap bagus gua jujur Iya, bagus, gini ya, bagus. aku kalau fashion statement atau
fashion piece yang udah nggak pernah dipakai orang gitu kan, terus dipakai orang, menurutku ya udah nggak apa-apa banget. Selagi dia bisa nge-pairing dengan outfit yang cocok gitu kan, ya silahkan. Nah, Jadi ini kayak baru bisa dibilang orang-orang FOMO yang ikut-ikut aja soalnya Itu. mereka ngelihatnya ih ini lucu beli Ya gue bisa bilang mostly kayak cewek gitu. juga kayak Benar. gitu. Nah ternyata bahannya juga jelek dan mungkin kepake cuma sebulan. Common thing sekarang yang gue temuin di dunia fast fashion tuh adalah penjualan Fox leather jackets, di mana mereka pakai kulit sintetis. Ya menurut gue itu oke-oke aja kan bang. Tapi di fast fashion ini kan dia muter terus nih, cepet entah dari brand Zara kulitnya lebih bagus atau apa segala macam. Ya ntar itu trennya bakal mudar, leather jacket gak ada yang pakai lagi. Namanya Fox leather dia bakal lama-lama ngeletek segala macam. Pindah lagi ke denim jacket trennya, pindah lagi nanti ke bomber, pindah lagi kemana? Gak bakal ada ending cycle. bakal nyampe-nyampe ya. Gak bakal Benar. nyampe. Karena- Mustahil kalau misal orang bilang lu udah nyampe, enggak bakal nyampe lu. Tunggu 2 tahun ke depan barang-barang yang udah lu beli tahun ini gak bakal kepake lagi. bener. Makanya tuh kalau mindsetnya kayak gitu, kalian bakal ada rasa takut ketinggalan zaman gitu loh. Dan itu tuh Setuju. never ending cycle gitu loh kalau masalah takut ketinggalan zaman. Ya kalau menurutku better buat pakai apa yang bisa lebih sustain tadi, terus tidak diproduksi secara massal banget gitu loh. Karena kalau produksi secara massal banget tuh kayak tadi yang aku bilang, pertama limbahnya, terus kedua kasihan para pekerjanya yang dimana tuh udah banyak lah diomongin di berita di mana mereka tuh mempekerjakan anak di bawah umur agar bisa underpaid gitu loh. Jadi kasihan banget. Ideologimu environmentalism ya kayaknya. Greenism ya. Boleh juga. Boleh juga nih. Boleh nih. Nyampe tuh ngebahas alam tuh. Nyampe. Kalau aku ada pengalaman sendiri. Jadi aku sempat tahun 2023 kayaknya. Aku lupa deh tahun berapa. Aku beli Adidas Campus. Nah, itu pas lagi rame-ramenya. Dibilang dipakai Iqbal Ramadan lah, dipakai inilah. Aku beli tuh. Aku beli. Nah, bener tuh kata dia 2 tahun 3 tahun which is sekarang. Ya. Itu udah kayak sendal aku pakai. Jadi aku kemana-mana ke kampus, ke Indomaret aku Gak pakai pakai kaos itu. kaki ya udah. Iya, ya udah slop. Pakai Udah. Crocs bang jadinya. Iya. Gitu. Jadi udah nggak keurus juga. Gue pernah nemu konten yang lucu sebenarnya di TikTok. Apa tuh? Jadi kayak ada satu orang alternatif gitu lah, dressnya kayak ya nyentrik lah. What do you think about fast fashion gitu kan? I'm not really into fast fashion. Dia ngehina fast fashion. Gue nggak suka banget fast fashion. Sepatunya Nike. Sepatunya yang sebelahnya Adidas. Gitu loh. Kan lucu. Lu cari di Google Nike and Adidas, both of that brand itu fast fashion. Fast fashion. Iya. Jadi jangan terlalu jangan terlalu anti, soalnya itu ironi banget jadinya. Lu nggak bisa terlepas dari fast fashion. Gimana pun untuk kita kehidupan tetap ini. butuh sih. Bener, gimana pun Ya tetap butuh. Cuma kita balik lagi berusaha buat tidak sekonsumtif Ya. itu ya. Bener, setuju. Dikurangilah konsumsi fast fashionnya gitu loh. Selanjutnya nih pengen bahas make up gotik. Oke. Iya, gotik memang cenderung make up yang putih-putih. gitu. Iya, Yang harus pakai gitu face gak sih paint itu gotik? kan. Nggak face paint. Nah, gimana tuh Nayo sebagai Coba cewek Kakak yang Nayo sebagai makeup Makeup apa tuh? spesialisnya Entusias. kami. makeup antusias, makeup Aku spesialis. pernah bener-bener. makeup gotik itu kayak pakai face paint gitu, terus pakai eyeliner yang hitam beneran digambar di muka. Nah itu tuh sebenarnya aku nganggapnya ya udah fun aja gitu kan. Tapi ternyata di TikTok tuh ada kata-kata gotik TikTok. Apa tuh? Gotik Gotik TikTok TikTok. baru Iya. tuh. Itu lucu banget Jadi sih. tuh ada di komen gitu ya. Dia ngepap makeup gotik. Terus habis itu dia nanya, ini makeupnya gimana ya caranya biar nggak kelihatan kayak gotik TikTok banget. Aku pengen jadi gotik yang beneran. Oke, berarti gotik TikTok tuh bukan gotik beneran ya? Oke, Nah gimana? makanya itu. Gue Aku ada juga hot bingung. take sih bang. Gimana Kalau tuh? orang-orang kayak gitu, mereka tuh mau jadi si paling niche. Si paling gua yang paling keren lu enggak, gua yang paling original lu enggak. Padahal belum tentu orang-orang yang bilang gitu memang baca literatur gotik. Kau pasti pernah denger literatur Sleepy Hollow lah. Ya. Ya kan? Dia belum tentu kayak ngebaca literatur gotik dan dia bisa bilang gue yang paling gotik nih. Lu semua fake lah, lu semua poser. Nah, orang-orang kayak gitu sebenarnya harus dibasmi sih menurut gua. Oke. Kayak terlalu anti apa ya? Mereka jadi mengurung Gitu. sebuah culture gitu. Kocak sih menurut gua. Padahal makeupnya aku lihat juga ya udah keren-keren aja dan Bagus-bagus kayak aja. nggak FOMO TikTok gitu. Berarti jadi bikin orang takut berekspresi ya? Nah, Nah, itu jujur dia. ya, Bang. Gitu ya? Society kayak gitu sih mekanisme. Jadi ada social anxiety-nya sendiri, Iya. Bang. Aku juga pertama kali kan kemarin tuh bikin makeup gotik dan itu menurutku juga berproses lah untuk awal. Menurutku udah bagus. Ternyata kalau misal aku upload di TikTok itu masih gotik TikTok nih.
Masih kayak gitu. Kalau yang gua tangkep dari orang yang komen di video dia itu pick me. Banget. Dia cuma pengen ya pamer result make Iya, up-nya tapi emang. kayak Enggak, yang komen private account. lebih pick me lagi. Lebih pick me lagi Dia sih. butuh validasi biar dia berani buka private account-nya dong, ya kan? Kenapa kayak si paling nge-gatekeep satu culture gitu sih? Ya udah biarin aja semua orang berekspresi. Atau juga makeup artist nggak mungkin gitu-gitu aja salah makeupnya. Kalau misalnya dia tiba-tiba mencoba apa baby salah satu makeup style yang lain namanya. Gyaru. Nah misal Gyaru. Gyaru. Kan Gyaru Gyaru keren apa? loh. Jadi Gyaru tuh dari Jepang ya Ya, awalnya. best culture-nya tuh Jepang kalau Gyaru. Best Iya. culture-nya. Bukan Korea. Jadi abang pasti kita tahu Nike lah sama-sama. Nike lah. Itu dari lah. outfit yang beneran warna-warni, bling-bling yang beneran apa ya kalau dia nyebutnya centil. Iya, centil. Itu Itu modern Gyaru tuh. Ya, dan dia udah mengakui juga kalau misal dia referensinya Gyaru. Mm-mm. Oke, berarti makeup Nike lah tuh makeup Gyaru ya. Iya. Iya, kurang lebih. Bisa dikonklusi seperti itu dan dia juga udah mengakui sih di salah Benar. satu Dia udah interview ngeklaim kalau nggak salah. sebagai Iya. apa namanya user makeup, Mm-mm. apa namanya Gyaru gitu. Ya, balik ke topik tadi. Kalau misal satu orang yang memang antusias di bidang makeup, di bidang ya kosmetik, dia dari awal nyoba style gotik terus nyoba style Gyaru. Lah masa dikatain poser? Iya. Dia cuman pengen ngembangin kemampuan Gyaru dia loh. TikTok. Emang kenapa kalau dia pengen nyoba hal baru gitu loh? Pengen Iya. explore ya. Iya. Emang kenapa? Toh semua orang ada karakter developmentnya bang. Benar. Abang juga sebelum bisa jadi seperti ini sekarang dulu coba pasti mix and match-nya masih amburadul Iya. ya kan. Kita sampai ada di titik dimana semuanya bisa berpakaian dan pede sama cara berpakaian ya itu pasti melewati fase-fase norak dulu. Bocah Coba-coba dulu, lah pasti. coba dulu eksperimental semua Balik lagi ya poser sebenarnya bagian dari proses mempelajari Benar, sebenarnya. setuju. Nah, tapi gimana sih caranya PD tuh? Aduh bawaan lahir kalau gua. Ya, kayak kalian jalan ke Malioboro deh contohnya. Gue percaya Pasti kan- diri, gue percaya diri karena gue pede. Gue pede karena gue percaya diri. Pasti kan kalian ditatap kayak gitu kan. Oh di Malio kita pernah kan? Pernah. Iya. Gimana? Apa? Cara kalian menyikapinya gimana sih? Enggak, aku malah seneng kok kalau jadi Iya, diliatin soalnya orang. gue lumayan ini ya, lumayan NPD. caper. Bukan. Oh bukan. caper ya. Gue lumayan caper ya. Jadi kalau diliatin orang terus diomongin orang, entah itu buruk entah itu baik, gue Iya. seneng-seneng aja. Oke. Kayak at least mereka ngeliat gue gitu. Iya. Kau Dewa gimana? Pede ya, cara pede. Iya jadi diri lu sendiri sih kalau menurut gua. Mau pakai apapun lu, kalau lu ngerasa kayak misal terlalu maksa pakai baju kayak gitu. Dan lu Ah, gak iya, tapi nyaman, bener. lu gak bakal Bener, cocok. bener, Iya. bener. Iya. Tapi itu benar. Gitu. Kita pernah nih datang ke coffee shop karena kita biasa pakai kayak gini kan. Terus kita janjian, kita pakai outfit kayak gini ya, yang terang gini ya. Sebenarnya nyaman aja sih. Terus akhirnya kita nongkrong kan. Itu nggak lama karena kita ngerasa nggak nyaman. Kok agak ini ya, Iya, draining ya pakai draining. ini. Akhirnya kita pulang. Pulang Iya, jadinya. kalau lu gak nyaman sama apa yang lu pakai keluar, itu bakal draining gak sih bang? Oke. Gitu loh. Kayak misal gua ya misal nih bukan gua deh, ada orang yang gak terbiasa pakai baggy jeans yang sampai nyeret-nyeret. Terus nyoba pakai sekali nggak nyaman, pulang pasti nggak bakal Iya. pede dia nggak bakal ngerasa keren. Ngeliat di kaca aja, aduh kok kayak agak kurang ya, gitu. Orang yang biasa pakai skinny jeans, terus dia tiba-tiba coba pakai jogger pants, pasti ngerasa kayak aduh kok kaki gue kelihatan lebih gede ya, kelihatan agak kurang ya. Benar-benar. Ya sebenarnya balik lagi kalau lu nyaman sama apa yang lu pakai. Jangan terlalu ikut standar TikTok, standar sosial Konteks media. juga skinny jeans nggak outdated kok menurut gua. Oh, Skinny iya. jeans tuh nggak outdated. hot Itu text tuh enggak. the way you style it aja sih menurut gua. Kayak yang gue bilang tadi Hon, fashion berputar terus. Benar, Kayak benar. Iya, bener. Tren skinny jeans kan udah berapa tahun yang lalu? 4 Udah tahun, lama 5 tahun banget. yang lalu, udah Lama lama banget banget. kan. Ya gue yakin suatu saat skinny jeans bakal ngepop lagi. Benar. Udah mulai pelan-pelan Oh, kok. Udah ini mulai pelan-pelan dengan- kok sekarang. Dulu skinny jeans yang dipakein sama flanel itu gak sih? Iya. Di pairnya dulu pakai AJ. Iya. Air Semua Force. berawal dari Iqbal Ramadan juga kok. Iya semua semua bakal Iqbal juga Kiblat kapan ya? waktunya. Iya. Big Bali semua ya. Iya. Iqbal emang kiblat kayaknya di Indonesia Aku nih. dulu kecil juga suka Iqbal kok. Juga. Aku Bastian sih, aku Bastian sih. Enggak aku Bastian. Aku Iqbal sih. Aku sih, Bastian. setuju, Bastian. Bastian. Soalnya dia keriting kayak gua. Dan dia Batak kayak gua. Karena suku ya. Emang nyarinya yang nyambung aja. Oke. Oke, kalau bahas pribadi nih, personal. Kalian ini kan kuliah di Jogja kan semua kan? Ya, Iya. Benar, benar. Benar. Kalian di kampus kayak gini juga? Kalau aku kayak ya sebenarnya kayak gini, cuma lebih terlihat sopan sih menurutku. Aku pakai baju yang ya sama kayak yang biasa aku ekspresiin sebagai diriku sendiri. Cuma ya aku pilih-pilih mana baju yang sopan buat dipakai ke kampus, mana yang enggak. Jadi enggak literally semuanya aku terabas gitu.
Setuju sih bang. Berarti itu- memang ada batasannya tetap. Iya, Iya, betul. lingkungan akademis bang, lingkungan akademis. Ceritain ini dong yang piercingmu ditarik. Ya, Seru boleh ya. tuh. Nih, Itu nih. gara-gara penampilan dia piercingan semua. Yang Jadi kan- diusir dari kelas boleh tuh. Nah ini. Iya tuh menarik tuh. Boleh. Jadi di kampusku aslinya tuh nggak ada batasan kayak lu piercing, lu tato tuh nggak ada batasan sama sekali. Cuma ya biasalah ada beberapa dosen yang kurang suka kan. Terus waktu itu di kelas dia literally di kelas tuh cuma aku yang piercingan. Apalagi sebanyak ini. Terus dosennya ngomong kayak saya di sini sebagai pengajar tidak mendukung sama sekali seorang pria menggunakan anting apalagi yang sudah sampai seramai masnya ini. Saya tidak mau ada saya tidak mau ada mahasiswa saya yang sebenarnya laki-laki tapi berdandan seperti wanita. Terus aku kayaknya pakai anting doang nggak jadi cewek deh. Terus kayak gue bilang ya udah Pak saya copot ya. Pilihannya kalau mau mau ikut kelas ini antara copot, kalau nggak mau dicopot ya silakan keluar. Terus pikir ya udah deh keluar aja deh. Sekalian gak kelas. Iya sekalian ke Kan kelas. gak lama kemudian ditarik tuh denger-denger Iya, ya kan yang sampai sampai berdarah. Ya gimana tuh? Itu tuh ya habis dibilang kayak gitu kan. Terus teman sebelah bangkuku kayak narik, makanya dicopot berdarah bang, tiga biji nih berdarah. Oke. Namanya lobang ya ditarik berdarah men gila. Iya. Itu kalau nggak di kampus kupukul sih. Kalau kalian berdua gimana di kampus? Kalau aku di kampus sama sih dosen, cuman kayak nggak separah Gihon tadi. Aku paling cuma dibilang kalau presentasi tolong dicopot ya. Jadi karena aku gak mau copot, jadi aku sembunyiin kalau yang di bibir. Terus kalau yang di alis aku tutup pakai poni. Cuman kalau misal lingkungan kayak temen-temennya itu aku ada satu temen yang sama kayak aku. Sisanya itu nggak ada. Tapi teman-teman aku yang lain ini nggak ada yang ngehujat untungnya. Mereka malah kayak support, nanya-nanya, itu sakit gak sih piercing? Itu keren tahu, nambah piercingnya. Jadi untungnya kalau misal lingkunganku masih enak sih. Oke. Kalau Dewa gimana? Teman dari aku kalau misal di bidang kampus sendiri ya bang, kalau diskriminasi tuh sejauh ini nggak tahu ya ini bisa dikategorikan sebagai diskriminasi atau enggak. Tapi aku pernah dapat 2 tanggapan lah dari dosen. Yang pertama tuh adalah dia ngeliat aku banyak piercing. Dia nanya, Mas itu di sini tuh nggak sakit? Awalnya gitu kan. Gue bilang, ya pasti sakit lah bu. Namanya juga ditusuk jarum. Yang di sini mas, ya sakit lah bu pasti ditusuk jarum. Ya Tahu lagi jawabannya aku tahu lagi iya, cerita bener, ini. bener, nggak mungkin bener. painless kan. Terus Aku tahu banget ceritanya. pengakuan itu lucu. Pertanyaan selanjutnya lucu. Oh pasti masnya pecinta rasa sakit ya. Sama, persis banget, sumpah. Wah, apa gitu bu? Cambuk aku enggak. Gak mungkin Nggak, kan. kan nggak mungkin kau tiba-tiba maju ke depan. Bu, ya kenapa Mas Del? Tolong becot. Tolong tabok. Mau Tolong ditabok. tabok please. Enggak. Bu, pecut aku please. Terus kalau Bagiku itu Tapi lucu. kalian semua pernah dapat itu juga? pernah. Itu Iya kayaknya persis pertanyaannya. Oh iya? Iya sama dosen aku. kayaknya itu hal yang bakal di-experience Template, oleh semua iya. orang yang piercing-piercingan deh. Kalian pasti pecinta rasa sakit. Iya. cinta rasa Pecinta Kalian rasa masokis ya. Kalian masokis ya? Kamu masokis ya Gihon? Mau aku pecut nggak? Berarti bagi sebagian orang yang pakai piercing tuh pecinta rasa sakit berarti ya. Benar, mungkin Iya. pandangan ya dosen gue seperti itu bang. Ada tambahan lagi satu. Ini dosen matkul lain lah. Gue memang agak males lah di kelas, duduk paling belakang segala macam. Tapi sekalinya kelihatan pas presentasi, itu dia langsung bilang, wah masnya ini banyak banget aksesorisnya. Kalau misal nanti pas UAS nggak dicopot nggak saya izinin ikut UAS. Nah kalau bagi gue sendiri itu udah bentuk diskriminasi ya. Sedangkan ya kita mahasiswa loh. Kita ya udah mengekspresikan diri kita sebagai as a person tuh gimana, pembawaan dirinya gimana. Kecuali kalau ada peraturan tertulis di kampus yang harus dihormati, kita hormati. Pastinya. Iya. Kita tahu konsekuensinya. Benar. Terus jadinya ikut UAS enggak tuh? Enggak. God damn. Ikut sekarang. Respect geng. Serius. Bener. Respect. Nggak ikut Ideologi berarti ya. Ya, meskipun tetap berusaha kemarin tuh buat ikut, tapi ya udahlah nggak bisa ya udahlah gimana. Oke. Soalnya jujur bang, ini nyopotnya 30 menit, masangnya juga 30 Iya, menit. lama. Benar, setuju. Belum lagi kalau bolanya gelinding. Nah itu. Nah, musuh kita. Musuh piercing kita ball. adalah piercing ball bang. Musuh kita. Suka tiba-tiba jatuh. Coba lihat yang di lidah, baby. Nggak. Itu paling sering jatuh tuh. Nyarinya susah lagi ya. Ini Iya. ada Iya. cerita malu banget. Jadi aku kan lagi di coffee shop. Oh iya tahu. Aku baru ganti jewelry yang lebih pendek karena awalnya panjang kan. Nah ini lebih pendek. Terus ada abang-abang lagi duduk. Nah aku mau ngecas. Bang mau nitip casan ya di sini. Nah aku baru setengah ngomong ke abang ya.
piercing bolanya copot depan abangnya sama barnya juga depan abangnya di bawah laptop dia. Aku panik dong. Ini gimana? Man ini gimana? Linding, Bray. Terus abangnya cuma ketawa doang. Abangnya kayak Apa itu dari mulut kakak itu? Tadi itu kan dikira lagi debus. tadi kan Keluar besi tiba-tiba. Iya, makanya akhirnya aku ngambil piercing ball sama barnya di bawah laptop abangnya sambil kayak, maaf ya bang. Iya. apa barnya? Iya, jadi barnya yang panjang sama piercing ballnya jatuh. Beneran. Oke. Malu-maluin sih jujur. Kalau ini deh, tadi kan Gion udah jelasin cara berpakaian nih selain dari piercing. Kalau kamu gimana? Apa? Gak mungkin dong kayak gini atau masih kayak gini? Kapan? Ke kampus, ke Oh. kampus, ke kampus Kak. Pertanyaan tadi kan ke Oh kampus. ya kampus ya. Aku kalau kampus sama aja sih sebenarnya karena lingkungan akademis harus pakai panjang kemeja. Cuman kadang emang aku agak nakal dikit nggak pakai kemeja. Cuman kalau misal sampai kayak gini sih enggak. Cuman tetap pakai apa yang aku nyamannya sih. Aku pakai gelap tetap. Terus makeup juga masih sama aku samain. Gak mungkin lah aku ke kampus makeup gotik. Oke. Kalau Oh iya, kalian nih kesamaannya di piercing ya. Iya. Apakah Ya. apakah gotik tuh wajib piercing? Oh tidak, Oh, tidak. Tidak wajib, tidak wajib. Kalau kita bilang wajib SJW dong kita. Iya dong. Iya kan? Wajib, Negatif wajib, dong. wajib, wajib. Waduh. Wajib. Oh ini jadiin clickbait. Gotik tuh wajib piercing sih menurut saya, wajib piercing, wajib tato. Nah, Kalau lu Klip ya. belum Boleh, piercing dan tato, lu bukan gotik. lu bukan gotik lu. Boleh dijelasin nggak apa aja aksesoris yang ada pada diri kalian? Yang Dari kelihatan kiri apa ke yang enggak? kanan, dari kiri ke kanan nih. Dari Gihon Dari dulu Gihon. boleh. Menghitung piercingnya nih. Iya, menghitung Ini hitung piercing. piercing doang apa? Piercing literally semua? kalung boleh juga tuh, yang di dasi boleh juga Semuanya tuh. aksesoris jelasin deh, Iya. coba. Ini dari piercing dulu ya. Ini anting di kuping sebelah kiri 3 nih. Kiri 3. Kiri 3. Terus bibir ada 2 nih. Terus Oke. alis di sini 1. Terus di sini juga 3 ngestek. Mungkin kalau aksesoris tangan ya cincin 2 nih. Terus ini DIY dasi, kalung maternal. Terus ini peniti. Gede Peniti. banget peniti. Itu bukan peniti tuh. Nih. Peniti. Ini kan kalau ini peniti. Ya, Kalau ini peniti. terus Nah, apa aku lagi? emang lumayan suka sama peniti-penitian, jadi udah aku jadiin fashion iconku aja sih. Kayak kalau orang lihat peniti gede kayak gini, Gion nih gitu. Pengennya kayak gitu. Oke. Cuma kayaknya belum deh. Oke. Oke. Lanjut. Aku total ada 12 piercing. Di sini aku ada triple lobe, ada helix sama ada rook. Terus di sini cuma ada 3 doang. Tapi ini satunya nggak ada anting. Terus ada di belly piercing, di bibir sama di alis. Terakhir ada di Di tongue lidah piercing. ya. Ya. Oke. Kakak biasanya kalau piercing di mana sih, Kak? Itu boleh Ya kalau kalian di Jogja, kalian mau piercing bisa di Gihon ya guys. Kalau mau tato bisa di Dewa. Kita organik semua kok. Organik. Kalau aku sacrifice. Iya, Kita jadi dia kayak fully kelinci organik. percobaan. Iya. tuh. Ya kalau misal kayak pengen piercing, pengen tato, kita saling melakukan itu Iya. satu sama lain. Gua natoin dia, dia piercingin gua, gitu-gitu terus aja. Jadi korban ke korban lah. Bosis berarti ya. Simbiosis. Simbiosis. Semuanya organik dan simbiosis banget. Kalau gue Betul ya. sebanyak mereka sih sebenarnya piercingnya. Hmm. Ini 2, ada 2 anting di sini ada 3. Di sini ada 3. Hmm. Overall setup muka sama lah, bibir 1, alis 1. Itu aja sih Bang, enggak terlalu banyak. Nanti kena marah mama, males Oke. izinnya. Oke. Nah, itu tuh izin ke orang tua, piercing izin dan orang tato. tua. Papa larang kan? Untungnya Iya. gampang Kalian sih minta waktu maaf aku. apa minta izin? Izin kalau aku. Damn. Aku nggak Sulit minta ya. apa-apa boleh sih. Orang tua aku udah tahu semua piercingku. 12 ya. Dan biasa aja mereka. Dan nggak minta maaf juga? Enggak karena mereka emang bolehin aja. Benar. Kayak, Sama aku juga Ya kalau dulu sebelum punya piercing aku ngomong dulu ke mama kayak, "Mah, aku boleh piercing gak gini-gini segala macam." "Oh ya boleh, silakan asal duitmu sendiri." Ya udah aku piercing sendiri. Oh, Oke. Biar nggak keluar duit. aku Enak ngasih ya. tahu ke mamaku cuma kayak, "Bun lihat nih aku ada piercing." Ih itu nggak sakit, udah gitu doang. Itu tanggapannya. Iya. Oke. Kau Dewa gimana? Ah, ini nih yang menarik Ini nih. nih, ini yang susah nih. Jadi kalau gue sendiri gue pernah perang antar pulau gara-gara piercing doang. Jadi piercing pertama gue itu gue pernah ada di hidung kan di sini. Tapi itu orang tua nggak tahu sama sekali. Kalau video call gue flip ke atas bisa disembunyiin. Betul. Tapi lepas nggak lama kemudian di sini. Hitungannya ini yang pertama yang mereka tahu. Dengan polosnya gue video call, kayak ngasih kabar, "Halo Ma, lagi di kampus." Itu apa di bibirmu? Udah kurang ajar kok sekarang ya. Kudukan bapakmu, kudukan bapakmu. Semenjak dari situ
Itu beneran ya let's say perang antar pulau lah bisa dibilang. Itu teleponnya di spam call puluhan kali. By the way, maaf ya tante udah nge-influence Maaf, anaknya. maaf. Berarti dari Gihun. Iya maaf ya Dari tante. Gion. Maaf ya. Soalnya dia literally nanya ke gue bang kayak waktu pertama kenal kan, Le itu piercing di situ sakit nggak sih gini segala macam. Enggak, coba aja. Besok bener kan. Bener, Terus aku kirain kayak oh ya udah paling soalnya aku kan based on my experience sendiri kan izin nih. Iya. Kirain dia juga. Ternyata tidak. Itu cerita piercing pertama yang paling sulit sih. Soalnya beneran itu sampai gua ngekat let's say ngekat lah ya, sempet nggak komunikasi sama bokap nyokap, ujung-ujungnya nenek yang mencoba komunikasi lewat telepon kayak tolong lu hubungin bapak lu sekarang nggak, ini orang rumah udah pada stres. Terus gua kayak iya nggak sih, coba nggak sih, udah gua coba nggak sih hubungin. Semenjak dari situ sebenarnya nerima nggak nerima udah kepasang. Alasan gua kenapa nggak gua lepas, gue bilang ini kalau dilepas bisa infeksi loh. Ini kalau Ya, dilepas bisa betul. bernanah loh, bisa Gila bahaya loh. pembodohan. Itu bisa berdarah. keloid loh ini. Terus bokap gue juga kayak gak mungkin, papa dulu juga sama kayak kamu lah. Terus ngapain lu komplain? Dia dulu antingan juga, maksudnya ngapain komplain, sama-sama aja gitu loh. Tapi yang namanya orang tua bang pasti gak mau anaknya ngikutin jejaknya lah. Dia tetap berusaha itu kalau misal di rumah nih pas udah ketemu langsung dia udah ngeliat anting bibir gua, ngobrol misalnya tatap-tatapan kan, bokap gua kayak gua tarik ya anting bibir lu kayak apa. Awalnya obrolannya Apa? baik. Awalnya Gimana? obrolannya Gimana baik. kuliah? Gimana? Ku tarik bibirmu. Iya kayak obrolannya baik, kayak gimana kuliah, oh iya Dewa kuliah segini gini, dia mulai nyipitin mata kayak gua tarik ya anting bibir lu, kenapa, salah gua apa? Bener-bener sensi Iya, makin lama kayak makin lama akhirnya kayak ya udahlah, gua tambah lagi deh akhirnya. Loh nambah. kok ya udahlah tambah kok bukan ya udah deh aku udahin. Iya. Aku berhenti deh. Jadi semenjak kesannya itu minta juga maaf. ini kan, semenjak kejadian piercingmu yang itu. Jadi kalau misal kamu mau nambah di Gion, Hon piercingin aku. Gion tuh sekarang semenjak itu tuh langsung minta izin dulu sama Ya. mamamu. Aku selalu bilang kau kalau mau piercing di aku izin ke mamamu. Pertama mamamu kenal aku. Kedua nanti aku dikira sebagai orang yang influence. menginfluence. Bener sih awalnya. Emang enggak. Terus piercing kedua langsung nambah nih bang, 2 di sini. Itu nggak izin sama sekali kan, nggak izin sama sekali. Video call susah dong nutupin sini. Jadi otomatis kita main side profile. Yoi, Halo dari ma, samping. assalamualaikum. Gitu terus tuh selama berapa bulan. Akhirnya itu selama 2 bulanan 3 bulanan itu gue selalu ngaku kalau ini tuh anting jepit. Magnet. Pulanglah. Itu dia. Pulanglah gue ke kampung halaman mudik. Terus ke discover lah sama mereka. Oh antingmu asli ya ternyata. Dan pas mereka udah ketemu langsung sama gue, pas anting gue tuh udah sebanyak ini semua. Mereka lihat yang di sini juga dong, otomatis kanan kiri 3. Dan kayaknya boundariesnya diturunin deh. Dari yang awalnya gak boleh piercing sama sekali, jadi mereka gak suka piercingnya di telinga sebenarnya. Jadi entah kenapa yang di alis dan di bibir nggak apa-apa bang, tapi yang di telinga ini mereka kayak gak suka banget. Padahal lebih normal Kenapa? telinga Iya, tuh. iya. Benar, Secara logika ya. Iya, overall pasti gak setuju semua dong, harus Iya dilepas sih. semua dong. Tapi kayak keringanan itu cuman papa nggak suka lihat yang di telinga, harus dicopot, ya udah. Mungkin sebenarnya deep down papamu mikir gini di telinga kayak cewek, tapi yang bibir keren tuh. Nah, Iya mungkin kali ya. Nggak berani bilang. di telinga kan lebih feminin ya, mana gue pakai yang dangle kan, yang beneran Ya. ngambang gitu. Jadi dikira beneran kayak menyerupai cewek. Mana lu gondrong? Nah. Nah, mana gondrong lagi. Aduh. Teringat cerita Zikri Iya, Jujur. Gue ada cerita bang, gue ada cerita Boleh. mengenai piercing dan cara berpakaian ya, balik lagi. Jadi gue ada teman dekat, namanya Zikri lah, teman dekat gue dari SD, dari kecil banget. Ya orang tua kita udah sama-sama tahu satu sama lain, udah akrab lah. Tapi semenjak kuliah, ya sama-sama ngerantau dong. Dan orang tua dia discover sosial media gue. Oke. Semenjak dari situ, orang tua dia ngira gue adalah boti. Jadi nggak Lagi-lagi- boleh main bareng, kayak kalau misalnya biasanya nginep jadi udah mulai curiga, kamu ngapain nginep di rumah Dewa, kamu mau melakukan sesuatu ya? Nanti kamu ikut-ikutan dia, nanti kamu nato, nanti kamu piercing, nanti wah cara berpakaian kamu sudah makin hari makin mirip Dewa nih gitu. Itu anjing, itu ke pressure bang, gua jujur. Kayak aduh gimana nih ya menjemput dia tanpa kelihatan orang tuanya. Kau tahu nggak kayak lagi pacaran backstreet? Feelnya kayak pacaran Ikut backstreet. panggangan. Kayak
Zik, gue udah sampai tapi depan gang ya, gue nggak mau. Gue nyemput. Ulangin kayak hati-hati ya, gue nunggu depan gang aja. Terus yang lihat dia jalan kayak, yuk, Yuk. bye bye. Terus besok abis itu ngabarin aku udah di rumah. Kayak jadi kesannya kayak pacaran backstreet. Terus kamu nanya, mama kamu nggak tahu aku kan? Nah, gue klarifikasi ke orang tua Zikri, tante, gue suka cewek. Tante Dewa tidak Boti seperti yang tante kira ini cuman style aja. Sedih aja nggak bisa nginep dengan leluasa lagi. Nah dia kalau di kampungnya dituduh gay sama si Zikri, di sini dituduh gaynya sama gua. Iya. Itu. Soalnya kayak literally tiap hari kemana-mana bareng gitu kan. Iya benar sih, kemana-mana bareng, memang kemana-mana berdua, apalagi sebelum gue pacaran. Iya. Nah yuk kan, kemana-mana gue sama Gion terus. Kayak punya kos masing-masing tapi tidur sekamar. Jujur. Intinya useless lah, punya together. kamar masing-masing. Iya. Dia living together lah kita. Iya, jatuhnya living together bersama teman pria lah. Aku juga curiga kok. Enggak Enggak usah. Enggak kok. Enggak. Oke. Pergaulan nongkrong di Jogja tuh gimana? Jujur gua ngerasa gua kan dari dulu emang pindah-pindah ya. Kecilnya sampai gede tuh di Papua, terus sempat tinggal di Medan 2 tahun juga, terus SMA di sini. Nah, yang bikin gua kaget kalau di Jogja itu banyak banget kultur yang nyampur, Bang. Karena literally dari seluruh daerah tuh ada di Jogja. Iya. Setuju. Benar. Jadi kalau di Medan ya kultur Medan, di Papua ya kultur Papua. Nah, kalau di Jogja gua harus belajar banyak banget kultur setiap nongkrong sama beda orang gitu. Contohnya? Gimana? Contohnya nih, gue kan nih contoh paling gampang, gue nongkrong sama Dewa. Kita masih bawa kultur Sumatera kita kalau lagi nongkrong, Benar banget. Cara Tuh. ngobrol, Nah. bahasa, logat. Terus kalau gue nongkrong sama orang Jakarta, kayak Rido deh barista sini, Oke. dia orang, Standar Emma ya. iya, Iya. orang Tangerang kan ya, cuma ya ke Jakartaan lah dia. Nah itu Pimpiman lah. kepimpiman lah dia tuh. Pim Cogan. Yoi, Cogan Pim dia. tapi Ganteng kan banget. yang ada. Gimana? Sorry. Respect Rido. Nah kalau nongkrong sama dia gue harus adaptasi lagi tuh, atau enggak dia yang adaptasi ke gue. Kayak misal gue pakai lu gua gitu kan. Nah tapi kalau Rido sih dia ngikutin sih aku kau gitu. Iya sama sih persis. Soalnya aku Jawa kan, pure Jawa Sunda. Nah, aku nongkrong kemana-mana sama mereka berdua. Ada temanku satu lagi cewek. Nah, bertiga kan teman aku nih. Itu sama-sama Sumatera semua. Jadi aku yang ngikutin mereka. Oke. Kayak ikut-ikut ya. Iya. Ya lebih ke mana yang mayoritas itu yang Iya. diikutin. Padahal aku di Jawa loh. Iya. Iya benar. Bahkan kadang kalau misal nongkrong bareng, terus ada yang pakai bahasa Jawa, mereka masihin kayak semalam. Iya. Ada kita nongkrong bareng nih Bang sama abang-abang baru kenal di Mitra lah, di coffee shop gitu. Baru kenal terus kita ngobrol kan. Pakai bahasa Jawa mereka berdua, ya gua sama Gion otomatis gak ikut konvoynya Nggak ikut karena nggak bisa iya. ngomong. Terus Tapi mereka bisa masih denger ya. Iya, mereka Paham. mastiin. Mas, kalau kita ngomong pakai bahasa Jawa kalian ngerti kan? Iya Ngerti gitu. sebenarnya, tapi jadi Kalau agak diajak- susah buat fit in. Benar. Bukan membedakan ya, tapi lebih susah kayak kita menempatkan diri kita di Iya. mana nih di sini. Kita harus ikut bahasa Jawa kah? Benar. Atau ya udah pakai bahasa Indonesia aja gitu, lebih kayak gitu. Mana kan di beberapa tongkrongan pakai gua lu tuh terkesan arogan ya. Jujur ada beberapa Di beberapa tongkrongan yang ada. kalau kita pakainya gua lu dikiranya kita songong. Iya, malah kayak Itu masih gua ada lu. kayak gitu? Masih ada, Di masih ada. Jogja. Di Jogja ya Baru kenal benar. udah gua lu ada aja yang kayak gitu. Oke. Jujur nggak bisa dipungkiri masih ada Kayak aja yang kayak gitu. Ini gua lu. Justru baru kenal emang pakai gua lu gak sih? Iya. Nggak sih aku tetap aku kau Aku kau. atau enggak aku kamu gitu. Aku kamu lebih logical lah. Mm-mm. Kalau pergaulan malam nih di Nih, Jogja, pergaulan malam. Bagaimana Gihon? Kebetulan saya kerja di klub malam nih. Jadi terpaksa harus mengetahui, bukan karena pengen. Aku nggak tahu sih, tolong ajarin aku dong. Ya, aku berkecimpung di dunia malam nih bukan gara-gara aku tertarik minat, enggak. Ya, Berkecimpung. gimana? ya aku pure gara-gara uang aja, bukan. Iya, Jadi iya. ya dunia malam Jogja lumayan kenceng ya, walaupun ini kota pelajar nih labelnya, cuma ya namanya kan kota pelajar, jadi banyak orang dari luar Jogja yang nyampe ke sini, yang dimana mereka juga bawa kulturnya. Apalagi contohnya simpelnya kayak orang-orang Jakarta deh. Biasanya kan orang-orang Jakarta udah sangat lumrah lah dengan pergi ke klub malam gini-gini segala macam. Nah itu tuh ada beberapa orang Jakarta yang bawa ke sini dan jadinya lama-lama di Jogja juga jadinya hal normal Iya. tuh. Nah bahkan aku pernah nemu kasus anak SMP anak SMA masuk ke klub malam. Sering banget Bang. Sering banget. Kok.
temen aku Mungkin Mereka- gara-gara appearance-nya udah dewasa ya. Iya benar Jadi benar. diperbolehkan masuk. Jadi the way they look tuh emang udah kelihatan kayak matang gitu. Jadi Iya. Matang. Padahal masih Matang. minor. Padahal masih Padahal muda masih banget. Setengah ya. Iya bener, Setengah matang. masih setengah mateng. Nah terus ya apa ya, kalau di klub malam tuh aku juga lumayan sering nemuin orang-orang yang cukup rese ya dengan cara orang berpakaian. Oh iya. Itu iya banget bang, iya banget jujur. Bener banget, sumpah. Gimana? Nih jadi kayak misal kayak gua nih, kalau datang ke situ ke beberapa klub nih ya, nggak semua klub tapi kayak datang ke beberapa klub gitu, pasti ada aja yang ngomong, yang bahas-bahas tentang outfit red flag ke klub, outfit red flag ke sini ke sana. Ya, itu menurut Masih gua- banyak banget yang bahas-bahas kayak gitu. Kau setuju gak menurutmu itu pertanyaan yang sangat memframing buruk Jujur. bagi orang yang narasumbernya? Iya bener, itu kasihan loh. Itu seakan-akan kayak ini kan kontennya interview nih, Oh, jadi konten. ini kontennya Iya, interview dan ditanyain ke narasumbernya, which is narasumbernya ini nggak tahu apa-apa Iya. gitu. Terus ditanyain outfit red flag ke klub gitu. Hmm. Kan kasihan ya narasumbernya dong yang kena. Sayangnya Iya. gak benefit juga dapat benefit apa-apa. Iya. narasumbernya. Dapatnya hujatan. Dapatnya hujatan. Oke. Gitu. Ya kalau dia siap siap menerima hujatan ya oke gitu. Kalau dia nggak siap, kalau Iya. dia nggak tahu apa-apa gitu. Sosial media diserang gitu Iya. kan. Tiba-tiba akunnya di report sana sini, di Iya. spam komen, Banyak kan tau kasihan kejadian ya. kayak gitu. Ah, Tiba-tiba engagementnya tinggi gitu. Wah iya lagi. Gua puji Tuhan sih kalau kayak gitu. Tiba-tiba buka endorse. Ini lagi kalau misal berhubung kita bahas dunia malam di Jogja ya. Ya. Biasanya mostly bang, kenapa klub malam di Jogja tuh rame dengan mahasiswa? Itu karena orang-orang dari second city, third city, di mana kotanya itu masih ya kayak gua bilang tadi masih nggak Bener. paham sama Nah. gitu-gituan. Pas dia di Jogja nyobain. Gadis desa Iya. rusak di kota. Oh. Itu dia. Itu dia. Biasanya kayak gitu-gitu tuh yang kayak akhirnya sampai kota cobain semuanya gitu. Jadi kalau kesannya kayak abusing of free will. ya bener. Iya. Ya mereka dapat duit kiriman, orang tua yang nggak tahu mereka ngapain juga. Makanya banyak kasus orang-orang di sini tuh ngutang sana sini gara-gara biar bisa kelihatan banyak duit di klub. LARPing, Nah. LARPing. Itu namanya LARPing tuh kalau sekarang tahu kan bang? Iya. Live action role play. Kayak gitu tuh. Oke. Nah, ada juga beberapa kasus di Jogja tentang klub malam tuh ini apa namanya perselingkuhan. Bang. Nah, Itu tuh banyak banget bang. Jadi gua di klub nih udah lumayan sering lah ngelihat tiba-tiba berantem di depan pintu masuk. Itu tuh pas ditanya kenapa bang? Dia cewek gua gini-gini sama si cowok ini. Ya udahlah. Itu sering banget lihat. Wah kalau Wah. rebutan Iya. cewek bang. Rebutan Iya. cewek juga. Jujur. Jadi kayak mereka nih ya di klub kan ada inilah ada kultur apa namanya bungkus-bungkusan kayak gitu kan. Kayak ada yang mau ngebungkus ini terus yang satunya mau nyoba juga. Jadinya mereka berdua yang berantem terus cewek kayak ayo guys siapa nih yang jadinya mau ngambil aku. aduh, Ini complicated banget sih soalnya. Complicated. Kayak, ya rusak tuh kalau Iya. dibilang rusak kalau menurut Rusak gua. banget. Gak pencitraan ya menurut gua tetap rusak itu mau gimana pun. Iya. Ya udahlah janganlah Ya bahas yang udahlah, rusak-rusak ya. udahlah, Udahlah ya Udah, cukup udah. lah ya yang Udah, rusak-rusak udah, inilah ya. udahlah. Nongkrong yang normal aja yuk. Aku cukup sering lihat kalian di sender nih. Benar kalian sekali. ya. Tiap hari nongkrong di sender. Tiap hari. Tiap hari. Hampir nyaris Iya. setiap hari. Mungkin kalau lagi nggak nongkrong itu tandanya lagi Tidur. Pernah lo kita sehari 2 kali. Sehari dua kali Sehari pernah. Ya jadi Di sender kayak yang berbeda. Benar sekali Benar. ataupun 3 sender yang berbeda kalau ekstrim. Oke. dulu awal-awal banget waktu sender Mario, cuma ada Mario, Emma sama Peter. Waktu itu tuh. Nah, jadi bisa dari Mario terus ke Emma, terus nanti ke Peter. Oke. Duh aku gak ikut, aku masih SMA waktu itu. Ya, Nah, dia masih baru belajar UTBK. soalnya gua kan nongkrong di sender dari awal buka dari cuma ada Mario. Oke. Dia sepuh, Bang. Sujud yuk, sujud. Tolong hormat ya, Penemu tolong hormat sender. ya. Itu gimana sih? Kenapa sih kalian suka nongkrong di sender? Aku sih gara-gara lingkungan ya, gara-gara pertama dari awal banget kan nongkrong di sini, jadi udah kenal sama banyak orang di sini gitu kan. Udah ngerasa rumah sih jatuhnya. Iya bener. Jadi kayak kalau datang ke situ tinggal langsung sapa barista-baristanya, Iya. teman sendiri lah ngerasa ya homey lah feelsnya. Bener. Gitu. Dan aku sangat respect ke barista-baristanya sender karena mereka di sini sangat apa namanya boundaries ke antara customer dan barista tuh tipis banget. Jadi kayak berasa ditemenin gitu loh kalau nongkrong. Iya benar. Soalnya kan di beberapa coffee shop kan ada yang memang baristanya cuma fully di bar doang. Ya, itu strictly dari apa namanya coffee shopnya Iya. biasanya kan ada yang peraturan nggak boleh keluar Beda-beda bar soalnya. gitu kan. Berhubung di sini baristanya bisa keluar dan ngobrol sama customer, dari situ biasa nambah teman loh gitu. Iya. 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 Dan biasanya itu misal kayak gue dulu kan suka nongkrong datang karena gabut ya udah datang sendiri kan.
itu gue kayak kalau datang ke sender gue nggak takut datang sendiri karena gue merasa kayak nanti bisa ngajak ngobrol barista kayak gitu loh, jadi kayak nyaman jadinya. Kalau kalian sender favorit, sender apa? Mak Sekarang Emma Aku Kael. Kael dia. Kalau dulu Mario bang, gua sama Dulu Gion Mario. setuju lah Mario. Kamu setuju nggak Mario dulu? Mario dulu ya. Karena ada smoking indoornya. Betul. Ada smoking indoornya jadi kayak ya nyaman aja nggak kepanasan tapi Ya, ngerokok tapi gitu. bisa ngerokok gitu. Ya anak muda sekarang siapa sih yang nggak ngerokok? Iya kan? Ada lah. Ada. Ke Ada coffee deh. shop belajar nugas. Gak enak kalau nggak ngerokok, ada aja yang kayak gitu kan. Iya. Ya. Tapi panas kalau mau di luar gini kayak gerah. Jadi nyari yang biasanya ada smoking indoornya. Nah di Mario tuh dulu ada bang, ada ya kita di Prophet ada smoking indoor, jadi kita manfaatkan dengan baik lah. Jujur ya, Kita smoking nugas. indoor tuh kayaknya penting banget di coffee shop. Setuju, setuju. Selain nongkrong juga kalau di sender biasanya kita entah nugas salah kita Oh tuh iya. mostly random bang Iya. kalau ke sender. Ya entah karena gabut, pekerjaan, tugas dan lain-lain. Tapi mostly gabut sih. Jadi kayak emang abis nongkrong dari coffee shop lain kan. Terus kayak udah capek. Bukan balik ke sender. Iya. Ya kayak Pulang checkpointnya, ya, sender checkpointnya di ya. sini. Iya. Iya. Checkpointnya di sini. Ya Malah kita kemarin kesini. juga nyoba coffee shop lain kan, datang terus habis itu geser yuk ke Emma. Nah iya. Nah itu tuh kultur baru juga yang baru aku pelajarin di Jogja adalah geser. Oke. Ya. Abis Semakin malam semakin geser. Iya. Bukannya pulang, Bukan. geser mana nih? Bukan tuh kayak udah capek. Iya ayo geser. Bukan pulang. Itu kayak pantang pulang sebelum angin duduk kalau kata gua. Jujur. Udah jam 3 pulang enggak mau kita ke KL dulu ya Nah. gimana? Ayo. Apa? Kalau di Emma biasanya berhubung kayak nugas dan gabut kata Gion tadi, aku juga biasanya appointment tato di sini. Oh. Jadi daripada nato di kayak home service, aku natonya di coffee shop. Sama Tapi aku juga. steril, juga sini steril berarti tetap ya? terjaga dong. Iya. Gitu. Aku juga piercing beberapa kali di sini gitu. Oke. Karena menurutku itu sebagai bentuk bonding sama klien bang. Iya, iya. Kita iya. nato sambil ngopi. betul. Iya. Nongkrong. Iya. Nongkrong ya. Iya, Biar- dan kayak ya steril pasti terjaga dong pakai sarung tangan, Biar pakai nggak cap. pressure juga ke customernya kan. Soalnya Iya, banyak bener. yang takut Bener, gini-gini bener. segala macam. Soalnya kalau ke studio langsung menurutku bang masih terlalu kaku dan terlalu kayak formal banget kesannya harus appointment jam segini datang, ntar kita desain stensil dulu segala macam itu kan beberapa orang yang mungkin tato pertamanya takut Iya. Iya. kayak aduh feelnya terlalu intens nih. Sedangkan kalau kita di coffee shop lu bebas bawa temen Iya. lu, gue bawa teman gue atau bisa kalau gue sendiri, ntar kita ngobrol, Iya. kita sambil ngopi. Lagi-lagi tempatnya nyaman kan. Lagi-lagi tempatnya nyaman, ntar break tato ayo ngerokok dulu ke depan. Jadi feelnya beneran kayak ya kayak homey kayak gue bilang tadi, kayak rumah dari yang aja awalnya di dia sini. mungkin belum pernah ke sender terus kalian appointment di sender ini dia ngerasa ih nyaman ya. Nah itu ngasih Lingkungannya Iya, enak gitu Iya, ya. lingkungannya ngasih enak ya. sesuatu yang berkesan lah. Oke. Gue nato pertama nih di coffee shop. Iya. Ini gue pernah ada cerita bang di Sender Emma. Ada salah satu teman gue dari Prancis. Nah, iya. Ya dia nato Junio. di Oh. gua kan di Emma kebetulan. Terus kayak gue nanya ke dia, kalau menurut lu sendiri nato itu emang harus di studio atau di mana aja bisa sebenarnya asal steril. Dia bilang jujur, gue dari Prancis tato di situ tuh terlalu formal dia bilang. Oke. Itu bikin gue sebagai itu kan tato pertamanya. Itu bikin gue sebagai orang yang mau tato pertama takut. Karena ya terlalu apa ya banyak SOP-nya lah inilah itulah. Apalagi Kayak- kalau kayak ke orang-orang dokter yang gigi ya. Nah Orang iya gitu ke dokter Iya. gigi jadinya. bener. Sedangkan kalau di sini kemarin dia bilang jujur gue jauh lebih prefer kalau gue nato di coffee shop. Kita bisa ke depan ngerokok. Bener. Kita bisa ngobrol. Gue bisa ngorder minuman kalau minuman gue habis. Oke. Dan itu juga pasti ngebantu coffee shopnya dong. Ya. Gak mungkin sesi tato cuman setengah jam. Bisa jadi 4 jam. Ngordernya berkali-kali tuh. Betul. Gitu kalau menurut gue. Oke. Ini nih statement gue sebelum Closing statement sebelum boleh. closing. Closing statement Terus? boleh. Mana kameranya? Kameranya mana? Ini ada dua nih, ini. Nih. Berhenti jadi SJW nge-gatekeep culture lu tuh nggak keren. Bener. Man, yang lu dengerin tuh buat semua orang. Dia jadi musisi for a reason, man. Come on, grow the up. Grow the up. Nge-censorship Grow up sendiri. lah. Ya Manual udah itulah censorship. intinya. Mungkin Gion mau nambahin, Gion tambahin. Tambahin. Oh, aku sih nggak suka ngata-ngatain orang sih, Deo. Aku sih Udah baik lah, sih. udah. Aku baik sih. Tapi ya buat lo orang nih. Pertama, lu bukan orang paling keren di muka bumi ini kalau lu nge-gatekeep ya. Itu satu. Kedua, kultur lu mau di gatekeep sampai kapan? Sampai mati karena nggak ada yang mau nerusin gitu. Tolong ya itu jangan terlalu gatekeeper lah. Terus ngata-ngatain orang poser gini-gini segala macam lu juga pasti pernah kocak. Nggak usah ini.
nggak usah sok paling keren gitu loh, kayak lu nggak mungkin kan baru lahir langsung gua ama emo boy. Kan nggak mungkin. Emo boy. Lu juga pasti baru lahir juga dengernya pasti minimal banget dangdut dari bapak lu kan. Ini ada kata-kata the words of the day ya sebelum Nayo nyampein kata-katanya. Si paling niche. Si paling niche. Tuh boleh diterapkan tuh buat kalian SJW dan juga gatekeeper culture dan selera musik, terserah kalian deh. Ya. Nayo Silakan. gimana? Gimana? Udah Kok nggak usah kalem banget? panjang-panjang. Stop Nora. Stop Nora. itu Stop Nora. Pung. Iya, Pung. Jangan diapain banget lah. Orang juga punya minat masing-masing aja. Bener. Ya udahlah itulah intinya. Oke, itu aja. Itu Itu aja aja. Bang, Siap, hari ini. terima kasih Thank Dewa, you. Nayo dan Makasih, Dion. Terima kasih Terima banyak bang. Bang.